intelijen yang akan menilai berapa kekuatan lawannya, apa saja senjata yang dibawa, dan bagaimana strateginya dan seterusnya. Sampailah laporan ke komandan Romawi bahwa pasukan Muslim sedang bergerak menuju Turki dan mereka membawa sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sudah meninggal tapi minta diikutkan untuk perang. Bergetarlah jiwa pemimpin Romawi itu. Ini matinya saja ingin berperang, gimana yang hidup? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Kita akan mengkaji satu tema, yaitu mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dalam sejumlah ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan mereka, karena mereka adalah generasi yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian membangun peradaban umat manusia yang baru. Di dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah memuji para sahabat itu dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amanna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kalian menyuruh yang ma'ruf. Ma'ruf itu segala yang baik menurut agama dan akal. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu segala yang buruk menurut agama dan akal. Wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Ya, walau amanna ahlu kitabi lakana khairul lahum. Bila mana para pengikut Alkitab itu mereka beriman, maka itu lebih bagus bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi sayangnya sebagian mereka mau beriman dan kebanyakan mereka fasik. Fasik itu tidak mau beriman, mengikuti kehendak hawa nafsunya. Barakallahu, ini pujian Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan definisi sahabat itu adalah siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman dengan yang apa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan meninggal atas keimanannya itu. Ya, definisi ini menunjukkan bahwa kaum munafikin itu bukan sahabat. Ini sebagian orang menganggap para munafikin itu sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi. Tidak, karena mereka tidak beriman dengan Nabi. Secara zahir mereka mengaku beriman, tapi Allah menafikan keimanan mereka itu karena kedustaan yang ada pada diri mereka. Makanya turunlah surat Al-Munafiqun. Ya, Allah menyebutkan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bila datang kepadamu orang-orang munafik itu, mereka mengatakan engkau adalah utusan Allah dan Allah tahu engkau utusan Allah, tapi sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya berdusta. Makanya orang munafik itu orang yang mengaku muslim tapi hatinya tidak beriman dengan apa yang diyakini itu. Makanya dari 114.000 sahabat Nabi, ya, mereka ini dididik oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Dan jumlah orang munafikin kata Ibn Abbas mencapai 370 orang. Mereka inilah musuh dalam selimut yang selama ini menggerogoti kekuatan umat Islam dan mencoba untuk mengganggu perjuangan Rasulullah SAW, karena mereka senantiasa bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Makanya pastikan kalau ada orang muslim bekerja sama dengan musuh-musuh Islam, maka dia adalah munafik. Ciri munafik ini disebutkan dalam surat Taubah ayat 67. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki dan perempuan itu satu jaringan. Ya'muruna bil munkar. Ya, lawannya para sahabat. Para sahabat dipuji oleh Allah karena mereka mencuri yang ma'ruf, tapi justru orang munafik ini seruannya kepada yang mungkar. Makanya kalau ada orang muslim tapi mengajarkan kepada yang mungkar, ya, mengajak orang kepada yang mungkar, maka pastikan dia munafik. Mungkar ini semua yang buruk menurut agama dan akal. Ya, semua larangan dalam Islam itu mungkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik itu mereka mencegah yang ma'ruf. Makanya mereka enggak suka dengan kegiatan umat Islam. Padahal mereka muslimin, tapi Islamfobia. Dan di tengah kita tidak sedikit jumlah mereka ini. Ya, apalagi kalau mereka punya kedudukan, punya posisi, sehingga kemudian merugikan justru umat Islam itu sendiri. Wa yaqbiduna aydiyahum. Yang ketiga, mereka itu pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk perjuangan Islam. Kalau untuk foya-foya, kalau untuk maksiat, mereka cor-coran. Tapi untuk perjuangan Islam enggak mau mereka. Diciri orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Orang munafik itu lupa sama Allah, maka Allah melupakan mereka. Makanya seluruh kejahatan manusia itu sebab utamanya adalah ketika orang itu lupa sama Allah. Kalau saja koruptor-koruptor itu ketika akan korupsi ingat sama Allah, enggak jadi korupsi. Kalau saja penzina itu ketika akan berzina ingat sama Allah, tidak akan berzina dia. Ya, semua kejahatan manusia itu terjadi karena apa? Lupa sama Allah. Maka Allah lupakan mereka kepada diri mereka sendiri. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Hasyr 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan pernah kamu lupa sama Allah. Bila kamu lupa sama Allah, maka Allah melupakan kamu kepada dirimu sendiri. Dan di saat itulah kamu akan melanggar Allah. Makanya kita selalu diingatkan kepada Allah melalui salat-salat 5 waktu. Ya, kita diajarkan oleh Allah semua waktu agar ingat sama Allah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan Allah Maha tahu siapa mereka yang bersyukur itu. Makanya jangan ingkar kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, mereka ingat dalam keadaan berdiri, duduk maupun rebahan maupun tiduran. Semua waktu mereka ingat sama Allah. Itulah tanda orang beriman, tanda hatinya hidup dan senantiasa berfikir terhadap segala macam ciptaan Allah ini. Dan mereka senantiasa berdoa, ya, supaya mereka dijauhkan dari azab Allah, dijauhkan dari api neraka.
Ikhwan warahmatullahi, makanya orang munafik itu orang yang lupa sama Allah. Makanya jangan pernah kita lupa sama Allah sehingga Allah melupakan kita kepada diri kita sendiri, akibatnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan yang kelima, tanda orang munafik itu adalah innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu senantiasa melanggar Allah dalam semua kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan Allah dari kemunafikan ini. Sekarang kita akan fokus tentang sahabat yang dipuji oleh Allah ini, yang jumlahnya 114.000. Ya, kuburan mereka yang di Madinah itu cuma 10.000. Jadi kuburan para sahabat di Madinah itu hanya 10.000. Selebihnya itu ada di luar Madinah. Bahkan kita menemukan di Istanbul, Turki, ada kuburan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Gimana ceritanya kok bisa Abu Ayyub Al-Ansari ini sampai ke Turki? Dari Madinah ke Turki itu bisa sampai 5.000 kilo. Kok bisa sampai ke sana? Jadi satu kali pada saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disambutlah oleh kaum muslimin. Dan masing-masing menawarkan agar Nabi mau tinggal di rumahnya. Karena Nabi tidak punya rumah. Karena baru hijrah. Maka kata Nabi, kami tidak akan menentukan mau nginep di mana, tergantung onta ini. Di mana onta berhenti, disitulah kami akan menginap. Maka onta Nabi bergerak, pertama kali berhenti di Masjid Nabawi. Yang disitulah Nabi memulai membangun Masjid Nabawi. Ya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, nampak sekali di bagian depan Masjid Nabawi dengan kubah hijau, itulah masjid pertama yang dibangun di Madinah oleh Nabi SAW. Selain Kuba, pada saat Nabi hadir dari Mekah itu mampir ke Kuba bersama dengan masyarakat Kuba, membangunlah Masjid Kuba. Yang kalau kita ke Madinah disunahkan untuk hadir ke sana salat sunnah 2 rakaat. Ya, siapa yang dari rumahnya berwudu kemudian datang ke Masjid Kuba salat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Nah, setelah Masjid Kuba itu Nabi membangun Masjid Nabawi. Disitulah menjadi tempat perkumpulan kaum muslimin dan disitulah Nabi membina para sahabat. Nanti di Masjid Nabawi inilah ada 70 orang ahli sufa. Mereka datang dari daerah-daerah di kampung-kampung dan mereka kebanyakan orang miskin yang belajar sama Nabi tinggal di Masjid Nabawi. Itulah nanti menjadi cikal bakal pesantren. 70 orang muridnya. Dari mana mereka hidup? Dihidupi oleh para sahabat yang tidak ikut menjadi santri. Nah, barakallahu para sahabat ini ada yang berdagang, ada yang petani. Ya, tetapi rezeki mereka diberikan sebagian kepada 70 orang yang sedang mencari ilmu agama ini. Nah, Nabi pertama berhenti di Masjid Nabawi, dibangunlah Masjid Nabawi. Kemudian onta itu bergerak berhenti dah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, di saat Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, Nabi mengatakan kepada beliau, engkau akan dikebumikan di bumi Romawi. Padahal Nabi belum ketemu sama Romawi. Ya, engkau akan dikebumikan di bumi Romawi. Sampai Rasulullah wafat, Abu Ayyub masih sehat. Abu Bakar wafat, Abu Ayyub masih sehat. Umar wafat, Abu Ayyub masih sehat. Utsman wafat, Abu Ayyub masih sehat, tapi semakin rentah. Ali wafat, Abu Ayyub masih hidup. Pada saat kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka pasukan dikirim untuk menuju wilayah Romawi, Konstantinopel. Ini pusat pemerintahan Konstantinopel Romawi itu ada di Istanbul, di Turki. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Turki akan menemukan wilayahnya itu indah sekali. Karena Turki itu adalah gabungan antara Asia dan Eropa. Saya pernah ke Turki, saya juga pernah ke Eropa. Tapi menurut saya Turki lebih indah daripada Eropa. Di sanalah pusat pemerintahan Romawi, Konstantinopel, pusatnya ada di Istanbul sekarang. Ya, makanya gereja terbesar mereka adalah Hagia Sophia. Saat kemudian Turki itu jatuh ke tangan umat Islam,
Hagia Sophia itu kemudian jatuh ke tangan umat Islam. Tapi yang menarik, saya masuk ke Hagia Sophia, gambar dan tulisan-tulisan dari masa Romawi itu tidak dihapus, masih ada kelihatan. Barakallahu rombongan pasukan umat Islam berangkat menuju Romawi ke Turki. Komandan umat Islam mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ini, wahai Abu Ayyub, engkau sudah tua renta, sudahlah kamu tinggal di Madinah, biarlah kami yang muda-muda untuk berjuang. Kata Abu Ayyub, tidak. Aku diberitakan oleh Rasulullah, aku akan mati dikebumikan di bumi Romawi. Aku akan ikut berjuang bersama kalian. Kalau seandainya sebelum terjadi pertempuran, aku meninggal dunia karena memang aku sudah kesakitan, maka jangan dikuburkan mayatku. Bawa mayatku ikut berperang. Itu wasiatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Benar saja di tengah jalan Abu Ayyub meninggal dunia. Sesuai dengan wasiatnya, beliau dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawalah jenazahnya ikut di dalam pertempuran. Dalam peperangan itu pasti pihak musuh itu ada intelijen yang akan menilai berapa kekuatan lawannya, apa saja senjata yang dibawa, dan bagaimana strateginya dan seterusnya. Sampailah laporan ke komandan Romawi bahwa pasukan Muslim sedang bergerak menuju Turki dan mereka membawa sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sudah meninggal tapi minta diikutkan untuk perang. Bergetarlah jiwa pemimpin Romawi itu. Ini matinya saja ingin berperang, gimana yang hidup? Sehingga mereka masuk ke dalam benteng-bentengnya. Jadi kalau kita lihat ke Turki itu, benteng Romawi itu adalah satu bangunan besar, satu kota, ya, untuk melindungi seluruh masyarakat mereka tinggal di situ. Dan ternyata tidak bisa dijebol oleh umat Islam generasi awal. Tapi kemudian Abu Ayyub sempat dikebumikan di Istanbul. Ya, makanya kalau kita pergi ke Istanbul, kita akan menemukan kuburan Abu Ayyub Al-Ansari ini di wilayah Ayyubiyah namanya. Ya. Barakallahu baru Romawi itu terkalahkan oleh masa Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Ya, 1453 kekalahan Romawi, kemudian jatuhlah Turki itu di tangan umat Islam. Pada waktu itu komandannya Muhammad Al-Fatih umurnya masih 22 tahun. Ya. Dan kita lihat sejarahnya memang hamba Allah ini soleh betul. Ya, dan membangun pasukannya itu dengan kesalehan, bukan hanya sekedar kepiawaian di dalam fisik dan kemampuan perangnya, tapi lebih daripada itu adalah kesalehan yang nampak pada mereka ini. Nah, barakallahu kemudian mereka kaum Romawi ini karena kekalahan di Turki 1453, mereka kemudian membangun kekuatan untuk mengalahkan umat Islam di Spanyol. Persis 1492 jatuhlah umat Islam di Spanyol. Runtuhlah kekuatan Islam, Alhambra runtuh, kemudian Masjid Cordoba runtuh, semua itu jatuh ke tangan mereka atas nama pasukan gereja. Ya. Dan kemudian mereka lakukan namanya inkuisisi. Ini tidak akan pernah dihapus oleh sejarah. Apa itu inkuisisi? Pembantaian jutaan umat Islam dengan 50 cara yang sadis. Dan itu sekarang juga ada museumnya. Bagaimana cara mereka membunuh umat Islam dengan cara yang sadis, dengan 50 model cara pembantaian. Ya, setelah umat Islam jatuh di Turki di Spanyol, maka setelah itu mereka memasuki penjajahan ke seluruh dunia Islam selain Turki. Ya, masuklah ke Indonesia. Portugis tahun 1511. Nah, itu setelah kekalahan umat Islam di mana? Di Turki, di Spanyol. Kemudian masuklah mereka ke negeri-negeri Arab, kecuali Saudi Arabia. Ya, karena di Saudi ada apa? Ada Mekah dan Madinah.
Hampir semua dunia Islam dijajah oleh Barat. Ya, masuk abad ke-16 itu. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, ini hanya sekedar menggambarkan betapa bahwa sahabat Nabi ini sampai ke Turki. Begitulah kita temukan para sahabat itu banyak sekali di wilayah Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Ya, banyak sekali sahabat Nabi kita di sana itu, termasuk saya temukan Salman Al-Farisi itu kuburannya ada di Palestina. Dan kuat dugaan oleh para sejarah Muslim bahwa Islam masuk ke Indonesia itu terjadi pada masa sahabat. Termasuk itu pendapat Pak Hamka. Ya, diperkirakan sahabat siapa yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah Utsman bin Affan. Paling melesetnya itu Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena pada masa Muawiyah ini terjadi pengembangan perkapalan sehingga kapal-kapal yang datang ke Tiongkok itu mampir ke negeri kita, terutama ke wilayah Pasir sana, wilayah Aceh. Nah, karena itu barakallahu saya sekalian, dari sejak awal generasi sahabat ini sudah menyebar ke penjuru dunia. Dan para sahabat inilah yang dididik oleh Rasulullah menjadi pembawa pelita Islam ke penjuru dunia. Karena Nabi Muhammad hanya sampai di Jazirah Arabia. Ya, perjalanan Nabi terakhir itu sampai ke Tabuk. Tabuk itu 1000 kilo dari Madinah, perbatasan dengan Yordania. Sekarang berbatasan dengan Yordania. Tapi masih masuk Saudi Arabia, tapi sudah berbatasan dengan Yordania. Nah, barakallahu saya sekalian, para sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi ini perlu kita ketahui bagaimana Rasulullah mendidik mereka ini. Ya, ketika di Mekah Nabi mendidik mereka di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Nabi sebar. Hasil kadernya itu pertama sebagian dikirim ke mana? Ke Ethiopia. Dengan hijrah ke Najasyi, pemimpin Kristen yang soleh yang melindungi para sahabat di sana. Ya, kalau kita membaca dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana dialog para sahabat dengan Najasyi ini, kemudian datanglah Abu Sufyan pemimpin kaum kufar dari Mekah ingin supaya para sahabat dikembalikan ke Mekah. Tapi kemudian mereka dilindungi oleh Najasyi, dan Najasyi inilah yang nantinya akhirnya masuk Islam. Makanya umat Islam diajarkan oleh Rasulullah untuk salat ghaib. Itu pertama kali terjadi dengan Najasyi ini. Najasyi ini pemimpin Kristen, tapi dia sembunyikan Islamnya karena masyarakatnya belum siap. Sehingga ketika beliau meninggal dari keadaan Muslim, tapi di lingkungan masyarakat Kristen. Akhirnya Rasulullah menyuruh umat Islam untuk salat ghaib, dan itu menjadi sunnah. Bila ada seorang Muslim tinggal di negeri kafir atau di masyarakat non-Muslim dan tidak ada yang menguburkan, tidak ada yang menyolatkan, maka kita disunahkan untuk salat jenazah bagi Muslim yang tidak ada yang mengurus itu. Nah, termasuk yang dialami oleh Najasyi ini. Nah, barakallahu saya sekalian, apa yang terjadi dengan para sahabat pada saat di Ethiopia itu melakukan dakwah. Ya, melakukan dakwah. Kemudian yang paling berhasil adalah 2 orang yang dikirim oleh Nabi ke mana? Ke Mekah. Ke Madinah. Siapa mereka? 1 orang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum, dan 1 lagi ada Mus'ab bin Umair, pemuda kaya yang masuk Islam, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW, kemudian dikirimlah ke Madinah 2 orang ini. Nah, 2 orang inilah yang berhasil merubah Madinah dengan dakwahnya. Sehingga dalam riwayat itu disebutkan tidak ada 1 rumah pun kecuali ada orang yang masuk Islam. Nah, karena peran 2 orang ini. Nah, inilah gerakan para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi melakukan gerakan dakwah setelah mereka dididik di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan pendidikan Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam ini waktu itu 3 tahun dilakukan secara rahasia. Karena tekanan kaum kufar itu semakin menguat. Sehingga mereka diamankan dengan pola pendidikan yang rahasia. Nah, menarik sekali cerita yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari Yaman.
Dia mendengarkan di Mekah ada seorang mengaku nabi, tapi ajarannya beda dengan masyarakat Arab pada waktu itu. Abu Dzar datang ke Mekah ingin ketemu. Sebulan di Mekah, Abu Dzar tidak menemukan Nabi. Dan cerita Abu Dzar, selama sebulan itu beliau tidak punya bekal, hanya minum air Zam-Zam. Makanya Nabi mengatakan az-zamzamu lima syuriba lahu. Az-zamzamu ta'mu ta'min wa shifa'u suqmin. Ya, Zam-Zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Dan Zam-Zam itu kata Nabi menjadi gizi makanan dan juga menjadi obat buat penyakit. Ya, makanya jangan lupa kalau minum Zam-Zam berdoa. Seperti diajak oleh Ibnu Abbas doa minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, wa syifaan ajilah. Ya, doanya, ya Allah, dengan air Zam-Zam ini aku minta kepadamu rezeki yang luas, badan yang sehat dan jauh dari penyakit. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari selama sebulan di Mekah mencari Nabi, beliau hanya minum air Zam-Zam. Kata Abu Dzar, badan saya mekar. Ya, karena memang Zam-Zam itu mengandung gizi buat kesehatan kita. Karena mineralnya tinggi sekali. Nah, sampai satu kali Abu Dzar menemukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib melihat Abu Dzar ini kok sering kali ada di Masjid Haram. Ya, siapa ini orang? Apa maksudnya dia datang ke sini? Selama ini kok selalu ada gitu. Ali bin Abi Thalib mendekati Abu Dzar. Kamu siapa? Aku Abu Dzar dari Yaman. Apa tujuanmu? Aku ingin ketemu sama yang aku Nabi itu. Tapi sebulan di sini saya nggak pernah ketemu katanya. Ya, berarti apa? Intelijen Nabi itu hebat. Bayangkan Mekah yang kecil itu sebulan penuh Abu Dzar tidak menemukan Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan isyarat. Dan isyarat ini juga olah intelijen. Ya, kamu ikuti gerak-gerik saya kasih isyarat ke kanan, kamu ke kanan, kasih isyarat ke kiri, kamu ke kiri. Maka Abu Dzar ikuti Ali bin Abi Thalib, sampailah berjumpa dengan Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam itu. Berarti memang itu tempat rahasia untuk mengkader para sahabatnya. Kemudian sekalian, ketika Abu Dzar mendengarkan ayat ini dibaca oleh Nabi, kemudian dia bersyahadat, masuk Islam, tiba-tiba Abu Dzar kembali ke sekitar Masjid Haram, kemudian dia proklamirkan, hai bangsa Arab, masuklah Islam, aku sudah masuk Islam. Dikebukin oleh masyarakat Arab waktu itu sampai bonyok-bonyok. Sehingga datanglah Abu Bakar melarai dan melindungi Abu Dzar Al-Ghifari ini. Ya, makanya Abu Dzar ini nantinya dikenal dengan orang yang temperamental ya. Ya, jadi ingin cepat bereaksi dia. Dan orang seperti ini tidak mampu, tidak punya bakat untuk jadi pemimpin. Jadi orang temperamental itu Nabi melarang jadi pemimpin. Makanya Abu Dzar ini pernah minta jabatan sama Nabi karena teman-temannya sudah diangkat sama Nabi jadi komandan, jadi gubernur, jadi apa? Abu Dzar minta istakmilni ya Rasulullah. Ya, berilah aku jabatan wahai Rasulullah. Maka Abu Dzar ditegur oleh Nabi, ya Abu Dzar, innaka mur'un fika dha'f. Wahai Abu Dzar, engkau orang yang punya kelemahan. Innaha la amanah wa innaha la nadamatun yaumil qiyamah. Ya, amanat jabatan ini tanggung jawab. Amanat yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau kamu tidak bisa menunaikan amanat jabatan itu dengan benar, maka kamu akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Itu nasihat Nabi kepada Abu Dzar, sehingga Abu Dzar tidak lagi menerima jabatan kepemimpinan sampai beliau wafat. Dan wafatnya Abu Dzar pun oleh Nabi diberitahukan, kamu akan wafat sendirian, ya, dan tidak ada yang menguburkan. Makanya Abu Dzar ini wafat sendirian di daerah Rabdah dan akhirnya sekian lama baru ada yang menguburkannya. Barakallahu sekalian, tentang para sahabat ini luar biasa perjalanannya itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara Rasulullah mendidik mereka, ya, sehingga menjadi orang-orang hebat seperti itu. Kalau kita lihat pendidikan kita ini apa ngikuti jejak sahabat.
Coba lihat dalam akhir surat Al-Muzammil. Dalam akhir surat Al-Muzammil, Allah menerangkan tentang pola Nabi mendidik para sahabat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Alima lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu, dan seterusnya itu. Jadi Allah tahu tentang keadaanmu di mana engkau melakukan tahajud malam bersama sahabat-sahabatmu ya, untuk mendidik mereka dengan termasuk membacakan ayat Al-Quran untuk melahirkan 3 karakter pada sahabat itu. Ya, pertama karakter sabar. Para sahabat itu dididik Rasulullah SAW untuk memiliki karakter sabar. Ya, sabar ketika mendapatkan kesulitan, sabar ketika diuji sakit, sabar dalam semua hal yang kemudian dialami oleh seorang dalam kehidupan ini kan butuh sabar. Yang kedua, mendidik mereka supaya menjadi dermawan, agar sebagian bergerak mencari nafkah untuk mendukung perjuangan. Ya, itulah yang dilakukan oleh kelompok Syarikat Dagang Islam pada waktu 1905 itu mereka berdiri, para pedagang berkumpul untuk mendukung perjuangan Islam. Ya, hari ini sudah tidak ada itu. Ya, kita lihat ada HIPMI, ada apa, tapi tidak bergerak seperti mereka. Ya, bahwa mereka itu punya kesadaran untuk mendermakan sebagian hartanya untuk perjuangan Islam. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Dididik oleh Nabi supaya mereka mencari nafkah, mencari harta, mencari kebutuhan untuk mendukung perjuangan. Tetapi mereka diajarkan agar punya karakter dermawan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian lagi dididik oleh Nabi menjadi orang pemberani dan kuat fisiknya. Ya, berarti ada pembela. Ya, makanya 3 karakter sahabat Nabi itu, mereka penyabar, mereka dermawan, dan mereka para pemberani. Dan itu dilakukan kapan? Dengan qiyamul lail. Coba Bapak Ibu cek dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, adakah pola pendidikan seperti ini? Ya, padahal kata Imam Malik rahimahullah, la yasluha akhir hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat yang terakhir ini tidak akan memperoleh kejayaannya kecuali dengan mengikuti pola umat yang pertama, generasi yang pertama itu. Karena generasi pertama ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah. Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Ini hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi setelahku, dan generasi berikutnya. 3 generasi. Jadi dipuji Nabi, tapi semua berawal dari generasi awal yang dibimbing oleh Nabi SAW, sampailah mereka membukukan Al-Quran ini. Ya, kalau sekarang ada orang mulai berani menghujat sahabat, bahkan ada orang mengatakan sahabat itu murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, orang itu gegabah sekali. Kalau sahabat murtad berarti enggak benar ini Al-Quran. Karena Al-Quran ini dikodifikasi oleh para sahabat dan ketika Rasulullah wafat, Quran ini belum terjadi seperti mushaf ini. Makanya kebijakan pertama Abu Bakar Siddiq ketika terpilih menjadi khalifah, membentuk tim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran. Jadi keliru sebagian orang menganggap Al-Quran ini kerja Utsman bin Affan. Keliru itu. Utsman bin Affan itu sifatnya memperbanyak. Ya, Khalifah Utsman itu memperbanyak sehingga disebarkan ke masing-masing wilayah yang menjadi kekuasaan umat Islam. Jadi ini ada kerja tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dan saudara sekalian, kalau Anda tahu bagaimana Zaid bin Thabit ini seorang sahabat yang jenius. Ya, Nabi pernah menyuruh sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Karena Nabi tinggal di Madinah, ada komunitas Yahudi di daerah Khaybar. Dan komunitas Yahudi ini menguasai 4 pasar. Dan mereka itu cukup kuat pengaruhnya di Madinah itu. Tetapi mereka ini pengkhianat. Mereka ini suka melanggar janji. Mereka inilah yang pertama kali melakukan bisnis dengan riba. Ya, maka Nabi kemudian menghadang gerakan Yahudi ini dengan Nabi membuat pasar
Dan Nabi membentengi umat Islam dari pengaruh Yahudi. Dan mengapa muncul orang munafikin itu? Munafikin itu muncul karena pengaruh Yahudi. Makanya di Mekah tidak ada munafik. Munafik itu muncul adanya di mana? Di Madinah karena pengaruh orang Yahudi itu. Ya, karena itu Nabi kemudian tidak percaya dengan terjemahannya orang Yahudi itu kalau ada sesuatu. Maka ditugaskanlah Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Kata Zaid bin Thabit, dengan perintah Nabi saya belajar bahasa Ibrani, hanya dalam waktu 16 hari saya selesaikan bahasa Ibrani. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar dua bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, saya lulus bahasa Arab dari Libya, Saudi Arabia, dan saya lulus bahasa Inggris dari Australia, dari Tiff College Australia. Nah, sekalian, sampai sekarang belum ada teori belajar bahasa secepat yang dilakukan oleh sahabat ini. Padahal dengan metode yang sangat modern hari ini. Ya, paling cepat itu 6 bulan. Ya, rata-rata 8 bulan belajar bahasa, membaca, menulis, berbicara. Ya. Nah, Zaid bin Thabit belajar hanya 16 hari. Apalagi bahasa Ibrani termasuk bahasa yang sulit. Kok bisa diselesaikan dalam 16 hari? Tidak mungkin kecuali dia jenius sekalian. Makanya Zaid bin Thabit ini dipuji oleh Rasulullah, afradukum Zaid bin Thabit. Artinya orang yang paling paham tentang ilmu faraid itu Zaid bin Thabit. Kalau Bapak Ibu belajar fikih, itu yang paling sulit belajar apa? Faraid, hukum tentang waris itu. Karena di situ ada hitung-hitungan juga. Itu yang paling sulit dalam ilmu fikih itu. Tapi itu paling menguasai adalah Zaid bin Thabit, menunjukkan memang dia ini orangnya cerdas dan bahkan jenius, sehingga pantas kalau kemudian ditugasi untuk menjadi ketua tim pengumpul kodifikasi Al-Quran ini. Kata Zaid bin Thabit, ketika aku ditugasi oleh Abu Bakar memimpin tim itu, demi Allah kalau aku ditugaskan memindahkan gunung, lebih mudah bagiku daripada melaksanakan tugas ini. Karena itu perintah khalifah, maka dilaksanakanlah sampai selesailah Mus'ab ini kemudian digandakan oleh Utsman radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, karena ada banyak masukan dari daerah, termasuk dari sahabat-sahabat yang turun ke daerah-daerah itu. Nah, karena itu Bapak ini menggambarkan betapa peran para sahabat itu luar biasa sampainya Al-Quran kepada kita. Termasuk sunnah-sunnah Nabi. Ya, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara Rasulullah SAW menjalankan hidup ini. Itu semua terkumpulkan dalam hadis-hadis Nabi. Yang kemudian terkodifikasi dalam kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya itu. Ya, ini menunjukkan kerja besar dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk ada sahabat Nabi yang selalu mencatat omongan Nabi. Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ya, yang kumpulan catatannya itu ada dalam Musnad Imam Ahmad, namanya As-Sahifah As-Sadiqah, yang dicatat langsung dari Nabi SAW, tidak ada pihak ketiga. Nah, makanya ketika George Zihar, seorang Yahudi orientalis dari Jerman, yang disebut paling pakar tentang hadis dari kalangan orientalis. Dia berpendapat bahwa hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan baru abad kedua. Dan itu diikuti oleh sebagian intelektual muslim Indonesia. Ya. Maka kemudian Profesor Mustafa Al-A'dhami itu menulis disertasi doktor di Inggris tentang bukti hadis-hadis Nabi itu ditulis pada masa Nabi hidup. Jadi bukan abad kedua. Nah, Mustafa Al-A'dhami ini dulunya itu istilahnya sekarang ini kayak pendeta Hindu, masuk Islam, dan dia mempelajari Islam sampai menjadi ulama besar ya, dari India. Dan dialah gurunya Mustafa Ya'qub, imam besar Istiqlal yang sudah wafat itu, rahimahullah. Ya, Profesor Dr. Mustafa Ya'qub ini muridnya Dr. Mustafa Al-A'dhami ini. Beliau nulis disertasi doktor dalam 2 juz kitab namanya Dirasat fil Hadits Nabawi. Ya, saya baca buku itu luar biasa. Bukti-bukti yang dikumpulkan dari berbagai sumber di seluruh dunia. Termasuk yang banyak disimpan di Turki, di Jerman, di Belanda dan sebagainya itu. Nah, manuskrip itu kemudian diungkapkan dalam disertasi itu untuk membantah George Zihar
sehingga Profesor Arbery memberikan komentar bahwa dengan ditemukannya ya argumentasi akurat dari manuskrip-manuskrip yang ditemukan oleh Mustafa Al-A'zami, maka gugurlah seluruh anggapan George Zihar bahwa hadis Nabi dikumpulkan pada abad kedua. Jadi mereka ini sebenarnya ingin menyamakan penulisan Bible ya yang ditulis setelah 70 tahun meninggalnya ditinggalkannya oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ala kulli hal baratabikum, makanya diakui oleh para orientalis itu tidak ada ilmu yang dikodifikasi oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia seperti ilmu hadis. Karena dia berbentuknya sanad, Pak. Transmisi dari orang ke orang itu semuanya dicek apakah ketemu dia jujur atau tidak. Itu namanya ilmu sanad. Ya, dan itu tidak ada dimiliki oleh bangsa lain kecuali umat Islam dengan metode sanad ini. Dan itu diawali oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang diawali oleh diantaranya oleh siapa? Abdullah bin Amr al-As ini. Ya, satu kali dia ditegur oleh kawan-kawannya, dia mengatakan, buat apa kamu mencatat omongan semua nabi? Kan nabi juga manusia. Maka keberatan orang-orang ini disampaikanlah kepada Abdullah bin Amr al-As kepada Nabi SAW atas keberatan mereka ini. Maka Nabi mengatakan, uktubu anni fa innahu la yakhruj min fami ilal haqq. Tulislah yang keluar dari mulutku, kata Nabi, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka sejak itu semua omongan Nabi dicatat sama Abdullah bin Amr al-As, maka jadilah itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan persetujuan Nabi. Bukan seperti sunnah di Indonesia. Kalau sunnah Indonesia ini sunnah fikih, Pak. Kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak masalah. Akhirnya ramai-ramai meninggalkan sunnah. Nah, itu ada sunnah dalam istilah untuk memudahkan, membedakan dengan yang wajib. Tapi sunnah dalam arti ajaran Nabi SAW, maka itu seluruh yang disampaikan sama Nabi, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Nah, makanya satu kali Irbad bin Sariyah melaporkan, sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, setelah salat subuh, Nabi berdiri. Nabi menyampaikan pidato. Kata Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah mu'idatan wajilat minha al-qulub wa darifat minha al-uyun ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Nabi menasihati kami, berkhutbah di hadapan kami, ya, sehingga menjadikan bergetar hati kami dan meneteskanlah mata-mata kami. Pada menangis mereka. Karena apa? Seakan-akan itu nasihat terakhir Nabi. Apa isi nasihat itu? Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di wa 'addu 'alaiha binawajid sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang hidup dari kalian setelahku akan menemukan banyak perselisihan. Ya, apalagi masa sekarang kita ini, Pak. Ya, menurut Litbang Departemen Agama ada 300 aliran sesat di Indonesia, semuanya mengatasnamakan Islam. Coba itu. Kalau kita tidak punya ilmu yang benar, bisa kebawa dengan arus yang nyimpang itu kan. Maka kata Nabi, siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan menemukan banyak perselisihan. Bila itu terjadi, jangan bingung. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin setelahku. Karena mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan gigitlah erat-erat dengan gerahammu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah wasiat Nabi, agar kemudian kita berpegang dengan sunnah Nabi, dengan seluruh rangkaian ajarannya, dan dengan sunnah yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang sudah berhasil sampai kepada kita lewat kumpulan riwayat-riwayat itu. Nah, dengan demikian saya sekalian, itulah wasiat Nabi kepada kita semuanya, agar kemudian selain berpegang dengan sunnah Nabi, berpeganglah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah sahabat-sahabat yang langsung dididik oleh Nabi SAW, dan untuk menyampaikan ajaran Islam pada saat Rasulullah wafat, Islam baru berjaya di Jazirah Arabia. Ya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, selain keputusan untuk mengkodifikasi Al-Quran ini, Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi kaum murtadin. Jadi orang Islam yang tidak membayar zakat. Itu oleh para sahabat sepakat dianggap murtad. Ya, hati-hati, karena itu kewajiban.
Siapa yang ingkar terhadap satu kewajiban dalam Islam, maka dia murtad, keluar dari Islam. Itu seluruh ulama sepakat. Makanya mereka yang dianggap murtad keluar Islam diperangilah oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Termasuk di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar Khattab, ada yang lainnya. Awalnya Umar keberatan karena mereka ini muslim. Maka kata Umar, bagaimana kamu akan memerangi mereka sementara mereka itu bersyahadat, mereka itu sholat. Ya, maka kemudian Abu Bakar menunjukkan keasliannya. Ya, Umar yang begitu tegar dipegang bajunya oleh Abu Bakar sambil mengatakan ajabarun fil jahiliyati, khawarun fil Islam. Dulu ketika kamu jahiliyah kamu perkasa, apa kamu menjadi hina, menjadi lemah ketika kamu masuk Islam? Demi Allah, kata Abu Bakar, sauqatilu man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Ya. Dan kemudian Umar menerima pendapat Abu Bakar dan diikuti oleh para sahabat secara aklamasi. Sehingga dikirimlah pasukan untuk membasmi kaum murtadin ini. Baru setelah itu pasukan dikirim untuk memadamkan Musailam al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku Nabi pada saat masa akhir hidup Nabi. Jadi pada masa akhir hidup Nabi muncullah Musailam al-Kadzab, Nabi palsu itu. Nah, dia bikin ayat-ayat palsu, di antaranya al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Ya, gajah, tahukah kamu gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang, siapa enggak tahu. Ya, dia ini nabi palsu tapi pengikutnya banyak, sampai 40.000. Ya, sehingga Abu Bakar Siddiq sehingga Nabi SAW memfatwakan halal darahnya orang itu. Berarti siapa saja yang ngaku nabi berarti halal darahnya. Maka Nabi belum sempat untuk menyiapkan pasukan menghadapi Musailamah al-Kadzab sampai beliau sakit dan wafat. Kemudian dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, maka diperangilah Musailamah al-Kadzab, dan disitulah peranan daripada Wahsy. Wahsy ini orang yang pembunuh paman Nabi Hamzah. Ya, waktu perang Uhud itu Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy ya, dengan tombak, dan kemudian sampai dibongkar itu jantungnya itu karena permintaan bosnya Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Dan untuk itu maka dia akan dibebaskan jadi budak selama berhasil membunuh Hamzah. Berhasil dia, tapi akhirnya masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Ketika dia menghadap Rasulullah masuk Islam, Nabi mengatakan, aku terima Islammu, tapi kamu pergi dari wajahku. Jangan kamu lihat ke mukamu. Karena kalau aku lihat engkau, aku akan ingat pamanku yang kamu bunuh. Kamu pergilah dariku, aku terima Islammu, tapi kamu jangan tunjukkan mukamu. Jadi sampai wafat, Wahsy ini gak ketemu sama Nabi. Tetapi dia punya beban. Bagaimana cara mengganti orang yang paling cinta oleh Nabi dengan orang yang dibenci sama Nabi. Nah, ketika pasukan dikirim ke Musailamah al-Kadzab, kata Wahsy, inilah kesempatan aku mengganti rasa sakit hati Nabi itu. Maka dengan tombak yang pernah digunakan untuk membunuh Hamzah, dia berangkat ke Yaman dan dia kejarlah itu Musailamah al-Kadzab dan berhasil dibunuh sama Wahsy. Sehingga dia bersyukur kepada Allah telah menggantikan orang yang paling cinta sama Nabi dengan orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Nah, ala kulli hal, barakallahu, itulah sejarah panjang. Dan kemudian pada masa Umar Khattab, karena Abu Bakar memimpin cuma 2 tahun 4 bulan. Ya, baru kemudian Umar Khattab melanjutkan khalifah, dan pada masa Umar Khattab inilah banyak kemudian mengalahkan Romawi dan Parsi. Ya, karena Parsi itu jatuh ke tangan umat Islam pada masa khilafah Utsman, masa Umar ini. Makanya antum lihat mengapa orang-orang Syiah itu benci sama Umar Khattab. Jadi kalau kita lihat ajaran Syiah itu luar biasa bencinya mereka sama Umar. Karena Umar ini dianggap yang paling bertanggung jawab dalam keruntuhan Parsi itu. Ya, makanya mereka benci betul sama Umar itu. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebagai satu gambaran bagaimana para sahabat itu mereka berjuang sampai kemudian kekalahan Romawi di wilayah Jazirah Arabia itu semua jatuh di tangan umat Islam, termasuk Palestina. Ya, ketika Umar menerima kunci Palestina itu,
Umar sedang bergantian dengan pengawalnya. Naik apa? Kendaraan, sekian kilo Umar, sekian kilo pengawalnya. Pas nyampe di Palestina, ya, berjumpa dengan pemimpin gereja yang akan menyerahkan pendeta yang akan menyerahkan kunci itu, Umar di bawah, pengawalnya di atas. Ya. Tapi kemudian karena umat Islam tahu mana yang Umar, akhirnya ditunjukkan itulah Umar yang di bawah itu. Tetapi saya masuk ke Palestina, saya merasa bahagia sekali. Ternyata tidak ada satupun gereja yang dihancurkan. Jadi peradaban Islam ini luar biasa. Hanya kemudian pihak pendeta meminta Umar sholat di gereja itu. Umar menolak. Karena ini akan diikuti oleh umat Islam yang berikutnya. Ya, maka kemudian Umar membangun masjid di depannya. Jadi kalau kita lihat di pusat-pusat gereja di Palestina, ya, baik itu di Nazaret tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam atau di Golgota tempat Nabi Isa disalib, ya, itu dibangunlah masjid di depannya. Ya, dan masjid itu disebut namanya Umar Khattab masjidnya. Karena itu buat kaum sekalian, ini suatu kebanggaan buat kita. Peradaban Islam ternyata tidak meruntuhkan tempat ibadah orang lain. Ya, barakallahu ini suatu penghormatan, penghargaan. Makanya ayatnya turun adalah lakum dinukum waliyadin, masing-masing dengan keyakinannya. Nah, karenanya barakallahu inilah gambaran tentang para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah SWT memuji mereka sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia, dan sekaligus siapa saja yang mengikuti jejak mereka Allah pun ridho. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin ansar yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan siapa saja yang mengikuti mereka, generasi kita, generasi berikutnya, siapa saja yang mengikuti para sahabat itu, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyiapkan mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka akan kekal dalam surga itu selamanya. Itulah kesuksesan yang besar. Jadi artinya kalau kita tidak ikuti para sahabat, berarti kita bisa menjadi orang yang salah jalan. Ya, karena itu barakallahu ceritanya panjang lebar tentang para sahabat ini. Makanya Imam Ad-Dhahabi rahimahullah menulis kitab namanya Syiar A'lamin Nubala, 28 juz. Ad-Dhahabi ini orang hebat. Makanya Ibnu Hajar pernah berdoa sambil minum air Zam-Zam. Ibnu Hajar ini ulama besar hadis yang nulis kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu ditulis oleh beliau 25 tahun. Muqaddimahnya saja 5 tahun. Ya, alhamdulillah kami sudah berhasil menerjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah 38 sekarang. Insyaallah rencana sampai 58 untuk menyelesaikan seluruh Fathul Bari supaya menjadi bacaan para umat Islam Indonesia. Setelah kami menyelesaikan tafsir Ibnu Katsir ya untuk menjadi bacaan, dan tafsir Ibnu Katsir ini alhamdulillah diterima oleh Malaysia dan Brunei ya, dan dikasih pengantar oleh MUI. Nah, alakul hal barakallahu Ibnu Hajar ini pernah berdoa, ya Allah, ya dengan air Zam-Zam ini aku minta kepadamu, berikan kepadaku ilmunya Dhahabi. Ya, karena Imam Dhahabi ini menyebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala, kalau sahabat Nabi itu dihidupkan kembali dan dia berjalan di depan saya, satu persatu saya akan terangkan mulai lahir sampai wafat. Luar biasa Imam Dhahabi ini. Ya, kemampuan ilmunya itu. Nah, 28 juz itu diantaranya banyak mengungkapkan tentang kehidupan para sahabat Nabi SAW dari mulai lahir sampai mereka wafat. Ya, karena itu bagi mereka yang ingin mendalami tentang para sahabat ini cukup banyak kitab yang sudah dibuat untuk itu, termasuk adalah Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah oleh Ibnu Hajar sendiri. Ya, kemudian Imam Ibnu Jauzi memiliki kitab Sifatus Safwah. Ya, dan kitab-kitab ini sesungguhnya merupakan satu panduan buat kita untuk mencari suri tauladan ya, yang luar biasa dari para sahabat dari segala sisi kehidupan.
yang kita ketemukan semua dari mereka ini. Ya mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian dari guru kita. Mungkin ada 1 atau 2 penanya. Masih ada waktu 3 menit bagi yang mau bertanya. Baik Ustaz, kita cukupkan Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kembali ke masjid.